يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طيب بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, di tanggal 27 Ramadan, kita semuanya masih diberikan kesempatan berupa nikmat dan waktu luang, yang mana dengan waktu luang dan juga nikmat sehat tersebut kita masih bisa memanfaatkan usia kita, hidup kita untuk beramal soleh. Terlebih lagi kita semuanya masih di bulan Ramadan. Para ulama sepakat setiap orang yang beramal soleh di bulan suci Ramadan maka pahalanya akan dilipat gandakan. Terlebih lagi di 10 malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala pilih dari Ramadan ini 10 hari yang dimuliakan, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, dan semua amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebagaimana yang sudah dibewarakan sebelumnya, bahwa mulai pagi hari ini sampai malam besok ba'da tarawih, kita semuanya akan mengkaji sebuah risalah, sebuah tulisan yang ditulis ataupun buku ini sebenarnya adalah muhadharah dari Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Muhadharahnya beliau kemudian setelah itu dibukukan. Dan tema buku ini adalah At-Tamassuku bisunnati wa atharuhu. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengaruh dari berpegang teguhnya seseorang dengan sunnah tersebut. Ya. Tapi kita awali kajian kita dengan mengenal dulu makna sunnah. Ya. Terkadang orang hanya tahu bahwasanya sunnah itu adalah amaliyah ataupun ibadah yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kemudian kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Sebagian orang hanya mengetahui makna sunnah dengan makna yang sudah disebutkan barusan. Ya. Contohnya salat rawatib sunnah. Apabila seseorang mengerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Tetapi ternyata makna sunnah ini banyak. Ada beberapa makna sunnah yang disebutkan oleh para ulama. Ada 4 makna sunnah yang ternyata memiliki makna-makna
yang berbeda. Baik. Yang pertama adalah sunnah artinya adalah hadis. Ya. Jadi hadis Nabi SAW dinamakan sunnah. Kalau kita baca buku-buku para ulama, sering disebutkan wadalilum minas sunnah. Wadalil minas sunnah. Dalil dari as-sunnah. Maksudnya apa? Hadis. Ya. Definisi ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahlul hadis, sunnah adalah ma udhifa ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dinisbatkan kepada Nabi, min qaulin, berupa perkataan. Contohnya, kalau kita baca hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini adalah perkataan siapa? Perkataan Nabi. Kenapa? Karena dinisbatkan ataupun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakannya itu adalah Nabi. Maka ini adalah sunnah ataupun bimakna hadis, ya. Au fi'lin, ataupun perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi ini termasuk sunnah ataupun termasuk hadis. Sebagaimana Anas bin Malik mengatakan ataupun menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika mau buang hajat. Kata Anas bin Malik, kana Nabi SAW idza dakhala al-khala'a qala bismillah. Ya. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW apabila masuk khala, beliau mengatakan bismillah. Ini adalah perbuatan siapa? Perbuatan Nabi, dan disebut dengan sunnah ataupun hadis, ya. Au takririn, ataupun persetujuan Nabi. Sekarang bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi. Nabi SAW tidak mengatakan sesuatu, ataupun Nabi SAW tidak melakukan sesuatu, ya, ataupun mengatakan, tetapi sebagai bentuk persetujuan akan perbuatan sahabat, ya. Ini pun disebut dengan sunnah ataupun disebut dengan hadis. Seperti kasus seorang jariyah, seorang budak yang akan dibebaskan, ya. Ada seorang yang hendak dibebaskan, kemudian dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngetes, ya, ngetes ini budak. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aina Allah, wahai jariyah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Budak ini mengatakan, Allahu fis sama. Allah itu berada di atas langit. Kemudian anak ini ditanya lagi, ataupun budak ini ditanya lagi, Waman ana? Siapa saya? Lalu dia mengatakan ataupun menjawab, Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? A'tikha, bebaskan budak ini. Fa innaha mu'minah, sesungguhnya budak ini termasuk seorang mukminah. Akhirnya dibebaskan. Ini perkataan Nabi SAW yang menunjukkan takrir ataupun persetujuan atas suatu hal. Dan nanti persetujuan itu terbagi menjadi beberapa hal. Ada yang sifatnya perkataan, seperti barusan Nabi SAW mengatakan, A'tikha, bebaskan budak ini, fa innaha mu'minah, sesungguhnya budak ini termasuk mu'minah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah takrir Nabi SAW berupa perkataan. Juga ada takrir Nabi SAW yang sifatnya diamnya Nabi SAW terhadap suatu hal. Ini pun nanti disebut dengan sunnah
ataupun disebut dengan hadis. Dan ini adalah makna sunnah, yaitu segala hal yang disandarkan ataupun dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini makna sunnah menurut para ulama ahlul hadis. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, makna sunnah yang kedua, para salafus saleh memutlakan lafaz sunnah kepada makna agama. Jadi agama ini dinamain sunnah, ya, ataupun jalan hidup seseorang itu sunnah. Baik, sebagaimana sabda Nabi SAW, dalilnya adalah, dan nanti makna sunnah yang ini, yaitu metode beragama ataupun jalan hidup seseorang, ini bisa bermakna baik ataupun bisa bermakna negatif. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang berbuat sunnah, barang siapa yang berbuat sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut. Dan juga akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan sunnahnya. Jadi seseorang dia berbuat baik, ya, dia berbuat baik, kemudian ada orang yang mengikutinya ataupun meniru perbuatan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala baik yang dia kerjakan dan pahala baik orang yang ikut mengerjakannya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak akan berkurang pahala orang-orang yang mengikutinya tadi. Meskipun orang yang pertama kali membuat sunnah ini mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Baik, ini sunnah bimakna hasanah, ya, baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Dan barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam ini dengan sunnah yang buruk, ya, membuat contoh jelek. Ada seseorang membuat hal-hal yang negatif, apalagi sekarang dengan maraknya, ya, aplikasi-aplikasi seperti, ya, media sosial, orang bebas mau share apapun. Waliyadzubillah, joget-joget, ya. Kemudian ada orang yang mengikuti tata cara, ya, ataupun metode yang dia kerjakan tadi, ya, perbuatan yang dia kerjakan, dan ternyata perbuatan itu buruk, fa'alaihi wizruha, maka dia sendiri akan mendapatkan dosanya. Dia buat-buat sendiri itu, ya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang menirunya. Makanya tolong, ya, terlebih kaula muda, ketika mau nge-share sesuatu, ya, apalagi misalkan negatif, tolong dipikir 2 kali. Ya, sekarang ada tren apa di-share, ternyata buruk. Kemudian ada orang yang mengikutinya, ya. Coba bayangkan kalau misalkan yang mengikuti dia ada 10, dia akan mendapatkan 10 dosa dari orang yang mengerjakannya. Sudah dia mendapatkan dosa dari dia sendiri karena dia membuat perbuatan buruk, ya. Kemudian dia pun akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini yang disebut dengan dosa jariyah. Kalau yang tadi yang pertama disebut dengan amal jariyah, amal soleh, ya. Apabila dia mengerjakan suatu amal soleh, kemudian dia meninggal, orang lain mengikutinya, maka dia akan senantiasa mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal. Kalau yang kedua sebaliknya, mengerjakan suatu amal buruk, kemudian orang lain meniru, ya, semakin orang banyak menirunya, maka dia semakin akan mendapatkan dosa dan juga keburukan nanti di dalam kuburnya. La yanqusu dzalika min uzurihim syai'a, min uzurihim syai'a. Tidak akan berkurang dari dosa-dosa yang
akan dia dapat dari orang-orang yang mengikutinya. Ya. Dan sunnah di sini adalah jalan hidup, ya, ataupun agama juga masuk di sini. Ya. Dan juga makna sunnah ini, yang kedua ini, pernah Nabi SAW bersama para sahabatnya mau pergi ke Hunain untuk berperang. Tiba-tiba Nabi SAW dan para sahabatnya ketika berjalan melewati sebuah pohon bidara yang amat besar. Ternyata di bawah pohon bidara tersebut ada orang-orang kaum musyrikin yang sedang tabarruk. Mereka menggantungkan pedang-pedangnya, pedang-pedang di pohon bidara tadi. Dan ternyata pohon bidara ini dinamakan Datu Anwa, pohon bidara yang memiliki gantungan-gantungan. Dan mereka meyakini kalau seandainya pedang ini ataupun senjata yang mereka miliki kemudian digantungkan di pohon-pohon bidara tersebut, mereka meyakini bakal manjur, ya, bakal bagus. Akhirnya para sahabat lewat dan mereka melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrikin sedang tabarruk di bawah pohon bidara tersebut. Setelah lewat, para sahabat bertanya ataupun meminta kepada Nabi SAW agar dibuatkan ataupun diadakan pohon yang semisal yang sedang ditabaruki oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwar." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami sebuah pohon seperti Datu Anwat, sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik memiliki Datu Anwat. Lalu apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, innahas sunan. Allahu Akbar, sesungguhnya ini adalah sunnah. Ya. Apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Yaitu agama seseorang. Ya, ini agama seseorang. Innahas sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Ini adalah sunnah sebagaimana Banu Israel mereka meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan Tuhan-Tuhan pada waktu itu. Sama kasusnya. Nabi Musa ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dengan cara membelah lautan, kemudian Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi laut tersebut, tiba-tiba mereka melihat orang-orang yang sedang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun diminta oleh Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, tolong buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wallahi Allahu Akbar innahas sunnah. Allahu Akbar, sesungguhnya ini adalah sunnah. Maksudnya apa sunnah? Agama seperti agamanya siapa? Bani Israel. Ya. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, sunnah menurut ahli fikih ataupun ulama fikih. Yang ketiga, sunnah di sini maknanya adalah lawan dari fardu, sebagaimana yang disebutkan tadi di awal. Kalau seseorang melaksanakan sholat qiyamul lail, berarti orang tersebut telah melaksanakan sunnah. Melaksanakan puasa Senin Kamis, dia sudah melaksanakan sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Yaitu lawan dari wajib ataupun fardu. Yang mana makna dari sunnah di sini adalah apabila seseorang mengerjakannya mendapatkan pahala, kemudian apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Dan ini adalah sunnah menurut para fuqaha. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya sebelum kita masuk ke materi, dan materinya kemarin sudah di-share ya melalui PDF. Yang terakhir adalah sunnah bimakna
ataupun memiliki arti lawan dari bid'ah. Ya. Kalau bid'ah itu adalah mengerjakan suatu amalan, ya, amal dunia, agama, ya, dalam Islam, yaitu berupa ibadah, tetapi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan. Begitupun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya tidak mengerjakan suatu amalan. Tetapi ternyata apabila dikerjakan setelah mereka semuanya wafat, dengan catatan tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah jatuhnya bid'ah. Dan lawan dari bid'ah ini adalah sunnah. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan, ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, at-tamassuku bisunnatin nabawiyyati wa atharuhu. Berpegang teguh dengan sunnah nabawi dan juga pengaruh-pengaruhnya. Nah, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah metode beragamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillahi nahmaduh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Dan ini disebut dengan khutbatul hajah. Jadi disunnahkan apabila seseorang berkhutbah, ya, ataupun menyampaikan sesuatu, diawali dengan khutbah ini. Wa nastaghfiruh, dan juga kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya diri-diri kami. Ya. Ini adalah kalimat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berlindung dari buruknya jiwa-jiwa kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya senantiasa berlindung dari dari jiwa-jiwa yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kami berlindung dari buruknya amalan-amalan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk ataupun hidayah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan dia hidayah. Oleh karena itu kita senantiasa harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Karena kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu apakah kita dapat senantiasa kokoh di atas agama Islam, kokoh di atas sunnah, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, mereka semuanya adalah kerabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah sesatkan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mampu memberikan petunjuk. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dengan siapa? Dengan Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang sangat membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa lagi kalau bukan Abu Thalib yang senantiasa berjuang untuk menghalang-halangi kafir Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diancam, diintimidasi, mau dibunuh. Siapa yang menghalangi? Abu Thalib. Tetapi karena dia pun berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya dan mematikan Abu Thalib
di atas agama orang-orang jahiliyah. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa supaya kita senantiasa meminta petunjuk, meminta hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau petunjuk. Ya. Wasabat, dan juga meminta agar Engkau mengokohkan dan juga menguatkan kami di atas agama Engkau ya Allah. Jadi pentingnya hidayah, ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syahadat la ilaha illallah. Dan syahadat la ilaha illallah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maknanya adalah bukan tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang kurang tepat, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Tetapi makna syahadat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar, ingat, secara benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syahadat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun, jamaah sekalian, ya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, menafikan. Dan yang kedua adalah al-isbat. Karena dalam kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari dua unsur. Ada an-nafyu, meniadakan, yaitu kalimat la ilaha, tidak ada ilah. Kemudian yang kedua adalah isbat, menetapkan, yaitu kalimat illallah, ya. La ilaha artinya adalah, ya, menafikan semua peribadatan ataupun menafikan semua sesembahan, ya. Adapun illallah adalah menetapkan ilah ataupun sesembahan yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Kalau yang tadi yang pertama, jamaah sekalian, adalah syahadat la ilaha illallah. Kalau yang kedua ini adalah syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Syahadat Muhammad Rasulullah, kata para ulama, artinya adalah ataupun konsekuensi apabila seseorang mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Para ulama mengatakan ta'atuhu fima amar, mentaati apa saja yang Rasulullah SAW perintahkan. Apabila seseorang beriman kepada Nabi SAW, wajib untuk mentaatinya. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Itu konsekuensi yang pertama. Jadi kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wajib untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau SAW. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Contohnya, Nabi SAW memberikan kabar bahwasanya seseorang apabila sudah dikubur bakal ditanya oleh dua malaikat. Kemudian apabila sudah dikubur akan ada yang namanya nikmat kubur dan juga siksa kubur. Apabila Nabi SAW mengabarkan kabar-kabar gaib, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Konsekuensi apabila seseorang beriman kepada Rasulullah SAW, menjauhi apa-apa yang Nabi SAW larang. Nabi SAW melarang banyak hal, maka wajib bagi kita semuanya untuk mentaati dan menjauhi apa yang Nabi SAW larang.
tanpa memperinci apakah larangan ini bersifat makruh ataupun bersifat haram misalkan. Kemudian yang terakhir, konsekuensi dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diibadahi kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ataupun dalam kata lain, tidak boleh Allah diibadahi dengan perkara-perkara baru ataupun bid'ah. Nah, orang yang beriman kepada Nabi SAW harus terkumpul 4 hal ini. Yang pertama tadi apa? Taat. Taat atas apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Yang kedua apa? Yang kedua, membenarkan apa saja yang Nabi SAW kabarkan, ya, baik kabar yang sudah berlalu ataupun kabar yang akan datang. Kabar yang sudah berlalu seperti kisah-kisah para nabi yang diceritakan oleh Nabi SAW, ya, seperti kisahnya Zuraij, ya, itu adalah kabar-kabar yang sudah berlalu. Nabi SAW kabarkan, maka wajib bagi kita untuk membenarkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, menjauhi larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat apa? Tidak boleh seseorang berbuat bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Nabi Syekh mengatakan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini isyarat bahwasanya Nabi Muhammad adalah sama seperti kita hukum asalnya. Beliau makan, beliau tidur, beliau istirahat, beliau minum, sebagaimana kita lakukan ataupun kita kerjakan. Ada sebagian orang meyakini bahwasanya Nabi SAW itu cahaya, ya, cahaya tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Ini adalah keyakinan yang batil, ya. Karena Allah sendiri menukilkan perkataan Nabi SAW di surat Al-Kahfi yang memperjelas bahwasanya Nabi SAW hukum asalnya sama seperti kita. Beliau makan, beliau menikah, ya, beliau butuh hal-hal duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada umatmu, katakanlah, innama ana basyarum mislukum. Hanya saja aku ini seorang manusia biasa sama seperti kalian, ya. Jadi ada orang berkeyakinan Nabi SAW itu tidak ada apanya, tidak ada bayangannya, beliau cahaya, katanya seperti itu, ya. Dan keyakinan ini tidak benar. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innama ana basyarum mislukum." Hanya saja aku ini sama seperti kalian. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan yuha ilaihi yuha. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yuha ilayya. Hanya saja yang membedakan aku ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sebagai rasul, ya. Dan di sini dikatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah sama seperti kita semuanya. Akan tetapi yang membedakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsalahullahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan juga agama yang benar. Para ulama mengatakan al-huda artinya adalah ilmu, ya. Jadi ketika disebutkan al-huda, Allah mengutus Nabi SAW diiringi atau dibekali dengan petunjuk, maksudnya adalah dibekali dengan ilmu. Wadinil haq, dan juga agama yang benar, maksudnya adalah amal soleh.
Makanya ilmu dengan amal itu tidak bisa dipisahkan. Seseorang memiliki ilmu, maka wajib bagi dia untuk beramal. Ya. Kemudian faballagor risalah. Lalu Nabi SAW menyampaikan risalah tersebut, ya, yaitu berdakwah. Wa addal amanah, dan juga menyampaikan amanah. Wa nasahal ummah, dan juga menasehati umatnya. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan Nabi SAW berjuang ataupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihadnya. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi, semoga salawat Allah Subhanahu wa taala dan salamnya senantiasa tercurahkan kepada beliau, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga salawat tersebut mudah-mudahan sampai kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini adalah muqaddimah ataupun khutbatul hajah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian masuk ke materi. Amma ba'du fa fi hadhihi al-lailah, maka di malam ini, jadi ini beliau membawakan sebuah muhadharah, kemudian dibukukan. Dan banyak buku-buku Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang bentuknya adalah muhadharah kemudian dicetak. Seperti Syarah Aqidah Wasithiyah, kemudian juga Syarah Arba'in An-Nawawiyah, ada juga Mandumah Usul Al-Fiqh, yang semuanya itu adalah isi kajian beliau rahimahullahu taala kemudian dibukukan, ya. Maka malam ini Lailatul Khamis, yaitu malam Kamis, At-Tasi' min syahri Rajab, tanggal ke-9 dari bulan Rajab, Amatis ata asyara wa arba'amiatin wa alfin, tahun ke-19, ya, ataupun 1419 Hijriyah, ya. Jadi ini adalah muhadharah beliau rahimahullahu taala pada tahun 1419 Hijriyah, ya. Yasurruni an altaqiya bi ikhwani ahli Madinah. Aku sangat berbahagia yang mana waktu ini aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku penduduk Madinah, ya. Ahli thayyibah, penduduk yang sangat baik. Fi qa'atil muhadharah fil Jami'ah Al-Islamiyah, di ruangan muhadharah yang terletak di Jami'ah Islamiyah. Jadi ini adalah muhadharah beliau rahimahullahu taala untuk para mahasiswa di Jami'ah Islamiyah. Wa as'alullaha ta'ala an yaj'ala hadzal liqa'a liqa'an mubarakan nafi'an. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi dan juga bermanfaat, ya. Kemudian qala rahimahullahu taala, ya, bisa disimak mungkin terjemahnya di sana. Inna mawdu'al muhadharah ma sami'tumuhu min athari tamassuki bis sunnatin nabawiyyah. Sesungguhnya tema muhadharah kali ini yang akan kalian simak berkaitan dengan pengaruh-pengaruh berpegang teguh dengan sunnah nabawi, ya. Wadzalika anna sunnatan nabawiyyah syaqiqatul Qur'an al-Karim. Dan sunnah nabawi ini merupakan saudara kandungnya Al-Qur'an, ya. Jadi beliau memberikan informasi ataupun memberikan ilmu bahwasanya sunnah Nabi SAW adalah akhul Quran, saudaranya Al-Quranul Karim, yang tidak boleh terpisah dari Al-Quran. Dan nanti beliau akan menjelaskan kenapa sangat penting berpegang teguh dengan sunnah, karena Al-Quran itu sifatnya mujmal. Allah membekali Nabi SAW dengan dua hal, yaitu membekali dengan Al-Quran dan juga membekali dengan sunnah. Al-Quran sifatnya global.
Allah Subhanahu wa taala tidak banyak memperinci amaliyah ataupun ibadah di dalam Al-Qur'an. Contohnya, Allah memerintahkan salat di dalam Al-Qur'an hanya sifat mujmal ataupun global saja. Ya. Allah mengatakan wasjud ataupun warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Cukup. Ya. Ataupun Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkan oleh kalian salat dan tunaikan oleh kalian zakat. Allah tidak memerinci tentang rukunnya, wajib-wajibnya, kemudian sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerinci di dalam Al-Qur'an. Maka pantaslah Syekh rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saudaranya Al-Qur'an. Yang mana nanti sunnah Nabi ini akan menjelaskan amaliyah ataupun ibadah yang sifatnya mujmal ataupun masih global di dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalam Al-Quran tata cara takbir, ya, ataupun menjelaskan tentang sujud sahwi. Tidak ada. Ya. Makanya disebut syaqiqatul Quran. Sunnah ini merupakan saudara kandungnya Al-Quran. Min kauniha hujjatun taqumu 'alal ibad. Yang mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga hujjah. Taqumu 'alal ibad, yang tegak untuk semua hamba. Selain Al-Quran, yang mana Al-Quran ini tidak boleh ada orang yang mendustakannya. Karena sifatnya itu adalah mutawatir. Wa hum mukallafuna bil amali biha, dan juga semua hamba mereka diwajibkan untuk beramal dengan sunnah. Kama hum mukallafuna bil amali bil Quran, sebagaimana mereka juga dibebankan untuk beramal dengan Al-Quran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, taraktu fikum amroini, wahai sahabatku, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat apabila berpegang teguh dengan keduanya. Dan beliau mengatakan dua hal tersebut adalah Alkitab was sunnah. Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita orang-orang yang beriman wajib untuk berpegang teguh dengan keduanya. Ya. Syuruk jam berapa, Pak? Gak ada ya? Ya? Oh 5:54. Sekarang udah lewat ya? Sampai 6:15 berarti. 6:10 ya. Baik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita semuanya dua hal, agar kita semuanya berpegang teguh seerat-eratnya dengan dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menggigitnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan gigi gerham-gerham kalian. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, inna sunnatan nabawiyyah hiya ma sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw iqrarin. Sesungguhnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa-apa yang telah sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan. Ya seperti tadi, ada imam sedang berkhutbah, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka ini adalah sunnah. Au fi'lin, ataupun ada orang yang mengatakan, wahai fulan, tahu gak? Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ini loh. Ya. Nah, ketika dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sesuatu, ya, maka itu disebut dengan sunnah.
au iqrarin, ataupun persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam atas sebuah perbuatan yang dikerjakan oleh para sahabat. Wal amalu biha wajibun kal amali bil Qur'ani tamaman, dan beramal dengan sunnah itu adalah wajib sebagaimana beramalnya seseorang dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi nggak boleh kita memisahkan Al-Qur'an dengan sunnah. Ada sekelompok jamaah yang disebut dengan Qur'aniyun, yang mana mereka hanya berpegang dengan Al-Qur'an. Maka ini tidak benar. Karena sekali lagi tadi Al-Qur'an sifatnya global, butuh yang namanya penjelasan, dan nanti sunnah Nabi SAW sebagai penjelas dari segala sesuatu yang masih mujmal yang berada di dalam Al-Qur'an. Makanya di sini Syekh mengatakan bahwasanya beramal dengan sunnah Nabi SAW hukumnya wajib sebagaimana beramal dengan Al-Qur'an. Illa annal mustadilla bil Qur'ani la yahtaju illa nadharin wahid. Kecuali orang yang mau berdalil dengan Al-Qur'an, dia tidak membutuhkan kecuali kepada satu tinjauan saja. Jadi orang yang mau berhujjah dengan Al-Qur'an cukup dengan satu tinjauan. Ya. Beda nanti dengan sunnah. Ketika seseorang ingin berhujjah dengan sunnah Nabi SAW butuh dua. Insyaallah nanti dijelaskan. Adapun Al-Qur'an, ketika seseorang ingin berhujjah, maka dia butuh kepada satu tinjauan saja. Wal mustadillu bisunnati yahtaju ila nadharain. Dan orang yang ingin berdalil ataupun berhujjah ataupun beramal dengan sunnah Nabi SAW membutuhkan kepada dua tinjauan. Amal Quran, adapun Al-Quran, fayahtajul mustadillu bihi ila nadhari fi dalalatin nas alal hukmin ladzi istudilla lahu bihadan nas. Maka orang yang hendak berdalil dengan Al-Quran butuh meninjau kepada korelasi ataupun kaitan Al-Quran itu sendiri dengan hukum yang akan dijadikan sebuah dalil. Contohnya tadi, dan ini Syekh berkhutbah ataupun berceramah di depan para thalibul ilmi, ya, yang mana notabene suatu saat nanti mereka akan menjadi dai. Butuh yang namanya istidlal, wajhul istidlal. Kata Syekh rahimahullahu taala, orang yang ingin berdalil dengan Al-Qur'an harus melihat korelasi ataupun hubungan ayat dengan hukum yang akan dijadikan sebuah dalil. Contohnya, dalil wajibnya salat. Apa berarti dalam Al-Qur'an? Ya tadi, wa aqimus salata wa atu az-zakah. Tegakkan oleh kalian salat dan tunaikan zakat. Berarti korelasinya mana? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Tegakkan oleh kalian salat, dan ini adalah dalil wajibnya seseorang melaksanakan salat fardu. Baik, kemudian contoh yang lain. Wajib bagi setiap muslim untuk berpuasa. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Di sini ada kalimat kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Dan ini adalah dalil akan wajibnya kewajiban puasa bagi kaum muslimin. Cukup seperti itu. Jadi hanya mencocokkan mana dalil yang tepat untuk sebuah hukum. Ini kalau seseorang ingin berdalil dengan Al-Qur'an. Baik. Wala raiba anna an-nasa yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan katsiran bihasabi ulumihim wa fahmihim. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya setiap orang berbeda-beda tentang masalah ini dengan perbedaan yang sangat banyak sesuai dengan
kadar keilmuan mereka dan juga pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an. Ya, kalau misalkan ayatnya itu yang mudah-mudah, seperti tadi wajibnya sholat, dalilnya adalah wa aqimus sholah, menunaikan zakat, wa atuz zakah. Ini adalah ayat-ayat muhkam disebutnya. Karena dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayat. Ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Kalau ayat-ayat yang muhkam, setiap orang semuanya faham. Karena mudah untuk dicerna, ya. Selama kita bisa berbahasa Arab dan tahu maknanya, maka kita bisa berhujjah ataupun berdalil akan suatu hukum dengan dalil tersebut, dengan ayat yang muhkam. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar bagi sekelompok orang, ya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna billah. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka faham tentang ayat-ayat mutasyabihat. Adapun untuk orang awam, ayat-ayat mutasyabihat ini sedikit rancu. Seperti dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah memiliki tangan, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah yang mana semua kerajaan berada di tangannya. Untuk sebagian orang ketika dihadapkan dengan ayat mutasyabihat akan akan ragu. Masa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan? Ya. Akan tetapi selama ayat itu ayat muhkam yang memang dari sisi zahir sudah nampak maksudnya, maka setiap orang bisa berhujjah dengan ayat muhkam tersebut akan sebuah hukum. Akan tetapi ayat mutasyabihat ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh semua orang. Makanya di sini kata Syekh mengatakan tidak diragukan lagi bahwa setiap orang sangat berbeda pandangan, ya, ketika berdalil dengan Al-Qur'an sesuai keilmuan dan juga pemahaman mereka dengan Al-Qur'an. Karena nanti ada ayat yang muhkam dan juga ada ayat yang mutasyabihat. 5 menit lagi. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wan nasu yakhtalifuna fi fahmi dalalatil Qur'anil Karim. Dan juga manusia pun berbeda-beda dalam memahami penunjukan Al-Qur'anul Karim. Hasaba ulumihim wa afhamihim, sesuai dengan keilmuan dan juga pemahaman mereka, wa hasaba imanihim billahi azza wajal wa ta'dimihim li hurmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan juga sesuai dengan keimanan dan juga pengagungan terhadap kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi, ya. Jadi setiap orang berbeda-beda pandangan dengan Al-Qur'an yang akan dijadikan hujjah. Karena tadi disebutkan bahwasanya ada ayat-ayat yang muhkam, yang mudah untuk dicerna, dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang masih rancu bagi setiap ataupun sebagian kalangan. Ya. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya ba'da sholat tarawih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.